Alhamdulillah, kita semua berkumpul di Selasa malam di Zoom training wajib ya. Kalau Zoom itu malah saya wajibin ya dibanding offline. Kalau offline itu sunnah ya, kayak training offline sunnah karena itu pelengkap untuk training-training Zoom. Cuman offline training perlu nggak perlu banget ya. Jadi yang wajib, yang sunnah itu perlu ya dalam hidup kita ya. Jadi buat teman-teman semua, karena kenapa Zoom ini wajib? Karena Zoom ini kan diadakan setiap minggu dan materinya supaya materinya update gitu ya. Ketinggalan Zoom berarti teman-teman nggak update materi nanti ya, nggak update cara bikin website, nggak update cara TikTok terbaru, nggak update cara buka virtual office, nggak update informasi-informasi terbaru pokoknya. Jadi makanya saya pastikan ya, dan saya arahkan buat semua para mentor dan leader itu edifikasi setiap mitra-mitra barunya. Kalau kamu mau daftar, saya bantu daftar hari ini, tapi ingat kita perlu belajar gitu, karena daftar pun nggak cukup untuk sukses di PTB. Kadang ya ketika kita jadi mitra itu pengennya yang penting daftar dulu deh gitu ya, yang penting daftar dulu deh, setelah daftar akhirnya mitranya nggak jalan, sayang gitu. Justru ketika mitra itu mau daftar, kita kasih syarat, saya daftarin kamu, saya akan mentorin kamu sampai dapat motor, mobil, dan rumah, tapi syaratnya harus mau belajar. Jangan sampai setelah daftar, mitra itu nggak ngapa-ngapain, percuma kan? Nggak akan dapat apa-apa, tapi belajar dan ikhtiar nanti. Maka sebelum ikhtiar, harus belajar dulu, dan belajarnya di Zoom training, Masya Allah. Dan update terbarunya ada sekarang ini ya, di Virtual Office ada beberapa produk terbaru, seperti produk yang tadi saya share di grup ya, ada Liquid, lalu ada Spirulina, nanti dibahas sama Gusti bisa ya. Ada apalagi, ada kopi Habatus Soda ya, kalau kemarin ada Habs Pro, Habatus Soda Propolis yang diminum dalam bentuk tablet. Nah sekarang ada yang namanya kopi Habatus Soda, Masya Allah. Terus ada yang nanya, tadi itu saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke WhatsApp atau ke ini ya, saya buka Virtual Office deh sebentar. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke grup gitu ya. Mungkin sama saya nggak kebalas atau belum jelas, saya perjelas lagi di Zoom nih. Saya buka Virtual Office sebentar, nanti detailnya sama Kang Liansa mungkin ya. CS24CJ. Oke. Pasti ketika teman-teman masuk Zoom itu udah minum kopi atau apa, VN kolagen ya, supaya nggak ngantuk ya, buat laki-laki atau perempuan. Saya juga sedia kopi nih ya. Kita lihat Virtual Office ya. Bentar, saya berarti harus screen share dulu. Layar mulai sekarang. Nah, di Virtual Office ini nanti akan dibahas sama Kang Riansyah. Kalau teman-teman mau bertanya lebih dalam lagi ke Kang Riansyah ya. Di Virtual Office ini sebenarnya tempat kita belanja produk, repeat order, ataupun mendaftarkan mitra baru kan. Jadi ada dua cara mendaftarkan mitra baru, kita belanjanya ke website pusat atau ke distributor. Emang lebih cepat ke distributor sih untuk pengiriman, tapi ke website pusat pun bisa, walaupun alur pendaftaran melalui website pusat agak lebih panjang dibanding ke distributor. Di distributor ini pendaftaran lebih simpel dan pengiriman lebih cepat. Ke website pusat, alur pendaftarannya, transfernya ke rekening pusat, cuman alur pendaftarannya agak lebih panjang, agak lebih mumet dikit, dan pengirimannya sekitar 3-5 harian sih ya, nggak bisa lebih cepat dari itu. Nah kalau teman-teman punya website pusat, di sini kan ada banyak fitur nih. Ada namanya menu pembelian di sini, ada namanya menu pembelian, di mana di menu pembelian ini ada FO itu untuk daftar mitra baru, beli serial basic dan sebagainya, ada RO ya. Gitu. Kalau teman-teman sekarang yang udah jadi mitra, produknya habis, saya akan bahas RO-nya. Silakan bisa repeat order. Repeat order itu bisa sendiri di Virtual Office ya. Ketika teman-teman mau repeat order, pilih RO plan B di sini ya. Repeat order sendiri. Ada beberapa pilihan nih.
RO 350.000 dapat 2 box, RO 2 juta dapat 16 box, RO 100 juta kalau nggak salah dapatnya berapa ya, lupa deh. 1000 box ya. Kalau RO 100 juta dapat 1000 box gitu teman-teman. Saya coba RO 350.000 ya supaya lihat fiturnya. Ketika 350.000 dapat 2 box. Di sini ada produk-produk terbaru kayak jika kita punya mitra nanti yang mau belanja produk-produk pertanian, saran saya suruh tambahin alat pengukur pH tanah. Alat pengukur pH tanah harganya sama produk yang lain, cuman ada tambahan 25.000. Jadi kalau teman-teman ada yang mau daftar paket basic 14 box, ya ada satu alat pengukur tanah, maka nanti transfernya bukan lagi 2.600.000 tapi 2.600.000 plus 25.000 plus ongkir, berarti ya ada alat pengukur pH tanah, karena pH-nya harus di atas 5 ya kalau nggak salah ya, pH yang bagus itu supaya nanti pilot slow release, eco farmingnya bekerja dengan baik. Itu bisa diukur dulu pakai alat pH tanah. Kalau pH tanah di bawah 5, teman-teman naikin dulu pH-nya ya. Naikin pH bisa pakai fotosintesa. Lalu ada produk yang baru lagi sebenarnya. Di skincare ini ada parfum ya, ada parfum. Ini stoknya udah habis lagi nih. Kemarin masih ada nih ya. Parfum ini cepet banget habisnya. Nah, kemarin masih ada nih parfum, sekarang stoknya udah habis nih. Parfum tinggal ada sisa-sisa stok di Tebetnya, itu pasti udah habis besok pun. Itu ada parfum ini, jadi jumlah pembeli sama stok lebih banyak jumlah pembeli ya. Karena ini produk-produk baru ini, teman-teman, stoknya belum terlalu banyak karena produksinya pasti belum banyak, beda sama produk-produk yang lama. Dan skincare juga kenapa kan banyak yang kosong ya, karena yang paling best seller sekarang untuk produk PTBS itu sekarang itu produk skincare. Produk pertanian turun di bawahnya skincare sekarang ini. Jadi skincare ini cepet banget habisnya. Dan sementara PTBS Pak Haji Febrian mau bikin pabrik baru, cuman kendala di izin. Yang izin biasanya keluar 1 bulan, sekarang 3 bulan katanya belum keluar. Ya, mau meningkatkan produksi malah izinnya nggak keluar, akhirnya produksinya sedikit teman-teman. Di skincare ini juga kosong ya, semakin mitra banyak emang ya, pabrik kan harus terus dibuat terus ya, sehingga ya ini dia, ketika permintaan banyak produknya kurang ya udah stoknya pasti ada inden kayak gini. Lalu makanya ada produk terbaru nih ya, produk terbaru ada Black Habats Coffee. Udah habis lagi, kemarin masih banyak ini ya. Cepet banget, saya aja belum nyobain ini. Black Habats Coffee udah habis lagi. Masya Allah, cepet banget nih, pertumbuhan mitra emang lagi tinggi-tingginya di PTBS-nya. Produk cepet habis. Tapi nggak tahu distributor ya, di distributor bisa WhatsApp aja kali, distributor masih ada. Dan spirulina ini masih ada, bakalan 396 pieces lagi. Ya ada spirulina. Spirulina tuh saya suka konsumsi nih. Ini manfaatnya bisa di YouTube ya. Buat semua penyakit juga. Lalu ada produk terbaru lagi namanya, nah di sini kayaknya di dekorasi. Bukan deh. Gimana ya? Liquid itu. Liquid adanya di liquid di itu tadi Kang, di yang spirulina itu yang di atas, paling atas kan. Oh kiri. Iya, ini di atas ya. Nah ini ada yang nanya kan, ini bisa menjadi target market kita loh. Target marketnya itu siapa? Perokok dikit-dikit kita arahin ke liquid ya. Jadi siapa yang mau daftar PTBS bingung ngambil produk apa, ngambil produk liquid buat laki-laki yang perokok. Bapak kan udah merokok puluhan tahun Pak, dapat apa Pak kira-kira ngerokok? Kan nggak dapat apa-apa. Tapi kan saya udah ketagihan ngerokok, coba Pak pakai liquid ini, insya Allah bisa terlepas dari kecanduan rokoknya. Sedikit-sedikit aja, karena banyak mitra-mitra PTBS yang akhirnya nggak ngerokok lagi setelah memakai liquid Pak. Ketika Bapak pakai liquid vape, Bapak bisa tetap ngisap asap, tapi bisa dapat Pajero gitu. Cuman di PTBS ini nikotinnya kecil ya. Nikotinnya kecil ini, yang liquidnya, bukan nikotin yang besar. Jadi silahkan teman-teman dicoba dulu deh buat yang perokok. Saya udah nyobain, saya bukan perokok tapi saya udah nyobain. Ini enak banget ya, terutama yang rasa jus ice mango. Ini enak nih, jadi seger ke mulut ya, karena ada rasa mango mintnya. Kalau rasa buah-buahan ada mintnya, ini seger. Nanti rasanya akan bertambah terus. Cuman saya nggak suka yang power juice ini, kurang enak nih. Power juice yang coffee ini kurang enak. Jadi teman-teman
Kalau ini malah ini sebenarnya malah saya nggak habis-habis itu. Nggak habis-habis, lama habisnya ini ya. Jadi kita beli vape-nya di luar itu sekitar 100 ribuan lah ya, 100 ribu lebih, paling mahal paling 300-400, yang biasanya cuma 100 ribuan. Nah, itu bisa dipakai lama, lalu tinggal beli liquidnya. Harganya 1 PV plus 50 ribu kalau ini. Jadi kalau ada yang daftar 2.600.000 plus 50 ribu kalau ambil satu liquid. Coba dulu aja satu botol dulu. Kalau RO 350 ribu, ya teman-teman dapat dua, bisa ambil dua liquid. Cuman kalau ambil dua liquid berarti nambah 100 ribu, berarti 450 ribu plus ongkir. Nah, paham ya, ini produk-produk terbaru yang ada di PTB teman-teman. Terus kalau ada apa-apa ya teman-teman mau ngechat CSO, bisa di pojok kanan bawah nih ada lambang chat. Nah, diklik aja di sini. Klik nanti di sini bisa ngechat teman-teman ke CSO. Jadi kalau misalnya ada kendala, ini bisa chat CSO ya. Nah, seperti ini formulirnya, nama, ID, email, tujuannya, lalu ketik pesannya gitu. Kayak rubah-rubah data dan sebagainya. Ini ada menu account, nanti dibahas sama Kang Rian Syah. Nah, di sini statistik bonus nih harus teman-teman pelajari, silahkan. Ada yang nanya juga, Kang, bonus saya udah closing kok bonusnya belum masuk ya. Nah, ada bonus yang namanya bonus sponsor. Bonus sponsor ini masuknya H+1. Ketika ini misalnya pay tanggal 16, sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Nah, ini kenapa pay tanggal 16? Karena saya closingnya kemarin. Ketika saya closing di hari kemarin, hari Senin, maka dibayarnya sekarang hari Selasa gitu. Ya, ketika saya ada transferan 400.000 tanggal 15, berarti saya closingnya tanggal 14. Jadi bonus sponsor ini, bonus harian, H+1 masuknya, closing hari ini, masuknya besok. Terekapnya di mana? Nah, di sini di bonus sponsor nih, statistik bonus sponsor gitu ya. Kalau udah terekap di sini berarti udah siap transfer. Kan sekarang tanggal berapa? Tanggal 16 ya, belum ada yang paid kan. Nah, sementara sebenarnya hari ini saya closing ya. Saya bisa cek daily, harian ya. Harian hari ini saya closing nih. Nih, hari ini saya closing dua, malah ini belum di placement satu lagi ya. Ini ada komisi 1.200.000 ya. 1.200.000 nih ada komisi belum masuk nih ya. 1.200.000. Dan di bonus sponsor ya, di bonus sponsor ini belum ada kan. Kenapa belum ada? Karena baru closingnya hari ini. Nanti besok ada di bonus sponsornya besok. Dan besok pagi tulisannya pending. Nanti lama-lama setelah beberapa jam paid. Paid itu udah terkirim, pending itu belum terkirim teman-teman. Nah, ini bonus sponsor. Masuknya H+1 di hari kerja. Jika closing Senin, masuknya hari apa? Hari Selasa. Closing Selasa masuk hari Rabu. Closing Rabu hari Kamis. Closing Kamis masuk hari Jumat. Kalau closing Jumat masuknya hari apa? Kalau closing Jumat masuknya hari Senin. Kalau closing Sabtu masuknya hari Senin. Kalau closing Minggu masuknya hari Senin. Kenapa bisa seperti itu? Karena bank libur di hari Sabtu dan Minggu, sehingga semua diakumulatifkan ke hari Senin. Jika teman-teman mendaftarkan mitra baru di hari Jumat, Sabtu, Minggu, maka masuknya di hari Senin teman-teman. Nah, ini bonus sponsor. Adapun bonus pasangan, kan ada yang nanya kan, Kang, saya kan closing nih, kan bonus sponsornya 400.000, karena ada bonus pasangan yang 100.000, kok yang ditransfer cuma 400.000, 100.000-nya nggak ditransfer. Kenapa? Karena bonus pasangan ini masuknya seminggu sekali teman-teman, direkap. Nah, lihatnya di mana? Di sini di weekly, mingguan ya, di mingguan. Nih, misalnya sekarang baru hari Selasa, pasangannya ada 600, 700. Nah, ini nggak ditransfer, besoknya ini direkap dulu dari hari Senin kemarin sampai nanti besok hari Minggu direkap, ditotalin, ditransfernya minggu depan gitu. Nih, yang minggu kemarin gimana kan? Saya lihatin yang minggu kemarin ya, minggu sebelumnya. Bonus pasangan ini per hak usaha ya. Teman-teman punya berapa hak usaha, nanti ada bonus pasangannya masing-masing. Jadi sayang banget kalau teman-teman daftarnya basic. Kalau daftarnya basic berarti bonus pasangannya cuma satu hak usaha itu aja. Tapi kalau teman-teman daftarnya reguler, bisnis, eksekutif, setiap ID punya bonus pasangan masing-masing. Di mana potensi bonus pasangan setiap ID itu 1.200.000 per hari, teman-teman. Nah, ini bonus pasangan saya misalnya minggu lalu. Ya, di hari Senin sampai hari Minggu kemarin ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 14 direkap tuh. Hari Senin masuk 1.200.000, hari Selasa masuk 700.000, hari Rabu masuk 500, sampai hari Minggu ya paling kecil 500.000 karena lagi libur mungkin ya. Di total 5.200.000 nih. Di minggu kemarin itu bonus pasangan di satu hak usaha ini 5.200.000. Nah, ini ditransfernya hari apa?
antara hari Selasa, Rabu atau Kamis. Nah, nanti ketika terekap semuanya hari Minggu, hari Senin itu masuk ke sini nih, masuk ke bonus weekly binary. Kalau tadi kan mingguan nih, nanti ketika hari Senin masuk ke rekapan weekly binary. Nah, tulisannya pending awalnya, pending. Nah, ketika nanti hari Selasa, Rabu atau Kamis jadi paid, terkirimnya kemana? Ke BCA saya. Ya, asalnya BSI, ini saya ganti BCA main gangguan, masuklah 5 jutanya. Ini udah masuk teman-teman. Itu bonus pasangan. Jadi bonus pasangan itu per minggu. Ya, per minggu teman-teman. Paham ya di sini ya? Ada lagi bonus yang namanya bonus bulanan guys, namanya royalty breakaway. Royalty ini masuknya sebulan sekali. Ya, gimana cara dapat royalty? Teman-teman harus dapat prestasi dulu. Ketika teman-teman nanti prestasinya new leader, maka teman-teman akan dapat royalty dari setiap transaksi mitra-mitra Anda. Maka kejar dulu new leader. Gimana kan cara menjadi new leader? Punya poin di diagram jaringan 100 kiri 100 kanan, nanti dibahas sama Kang Lian. Ketika teman-teman punya prestasi new leader, setiap transaksi mitra Anda dapat royalty-nya. Nah, ini contoh royalty setiap bulan akan terekap, nanti masuknya di sini guys. Ya, di royalty breakaway ini paid udah terkirim, biasanya ditransfer di tanggal 10, 11, 12 sampai 15 biasanya transfer. Ini udah ditransfer di 34.400.000 ya. Royalty saya di bulan Mei. Nah, ini tiap bulan ada nih, misalnya bulan kemarin ya, terekap. Ini satu hak usaha ya, belum hak usaha yang lain ya. Saya ada banyak hak usaha kan. Nah, hitung aja lah ya. Misalnya ini bonus bulanan, ini dari satu hak usaha, ID utama, ID paling atas aja, alhamdulillah. Ini misalnya royaltinya kan tuh ya 31 Januari, Februari 39, Maret 38. Jadi totalin aja, total dari satu hak usaha dapat berapa nih? 53, 58, 61 gitu ya. Belum termasuk nanti ID-ID yang lainnya. Jadi teman-teman kebayang ya, ini tuh saya kebilang kecil loh, leader-leader lain itu ratusan juta pendapatan bulanannya gitu. Saya kalau ditotalin mungkin di angka 70 sampai 100 jutaan ya, rata-rata di angka 70, 80, rata-rata segitu sih. Tapi ya besar sih menurut saya segitunya. Dibanding jadi karyawan, berapa sih gaji jadi karyawan ya? Waktu saya jadi karyawan tentunya. Nah, ada di bina, karena kan nggak ada yang salah teman-teman kerja menjadi karyawan, jadi pebisnis. Semua nggak ada yang salah selama itu halal, benar. Cuman ya teman-teman harus selalu konsekuensinya. Kalau jadi karyawan gajinya pasti di range di bawah 10 juta. Walaupun mau gede itu harus jadi punya jabatan tinggi. Tapi kalau di bidang bisnis, range gaji teman-teman akan di angka puluhan juta minimal. Ketika teman-teman bergerak di dunia bisnis dan jadi expert di bidang bisnis itu, lamanya udah bergerak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pasti ya bisnis apapun penghasilannya puluhan juta minimal itu. Minimal loh. Kalau yang benar-benar udah mahir di dunia bisnis biasanya udah 5 tahun ke atas, itu bisa penghasilannya udah ratusan juta teman-teman. Itulah konsekuensi berbisnis. Teman-teman harus siap punya pendapatan puluhan sampai ratusan juta. Aduh Kang, uangnya kebanyakan, saya mah butuhnya cuma jutaan aja, nggak bisa. Tetap akan masuk ke rekening teman-teman puluhan sampai ratusan juta. Walaupun teman-teman ngomong ke PTBS nggak usah transfer saya lagi, saya mah sebulan cuma butuh 8 juta doang, nggak bisa, tetap masuk gitu. Jadi teman-teman itu akan menjadi perantara rezeki bagi orang lain. Bagi siapa? Bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi pom bensin, bagi bengkel mobil, bagi bengkel motor, bagi restoran, bagi hotel. Itu Anda jadi perantara rezeki buat mereka gitu. Ketika kita miskin, kita mungkin cuma jadi perantara rezeki buat anak dan istri kita doang, paling banter ke warung. Tapi jadi manfaatnya kan sedikit ya. Ketika teman-teman masih miskin ya, terus saya kan pernah miskin. Ketika saya masih miskin gitu ya, perantara saya kan rezekinya cuma jadi perantara buat istri anak doang, membuat orang warung gitu ya. Mungkin nggak saya ke mall, belum tentu tuh ya. Waktu jadi pas-pasan mikir juga ya, gaji misalnya 2 juta 3 juta ke mall, ngabisin duit ngapain gitu ya. Jadi akhirnya manfaat kita cuma di luar lingkup yang kecil. Tapi ketika Anda menjadi orang kaya soleh, maka Anda menjadi perantara rezeki buat banyak orang, buat orang-orang yang kerja di mall. Emang orang yang kerja di mall nggak butuh rezeki teman-teman? Butuh kan? Siapa yang ngegaji mereka? Atasan mereka dapat keuntungan dari mana? Dari orang yang datang ke mall. Anda lah jadi perantara rezekinya. Emang mobil-mobil mewah itu nggak ada showroomnya, nggak ada bengkelnya. BMW, Benzi, Mitsubishi, ya Toyota, Honda, ya mobil-mobil itu memang nggak ada karyawannya. Banyak itu karyawannya. Yang kerja di pabrik mobil itu berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta orang.
Siapa yang menjadi perantara rezekinya? Anda. Makanya Anda harus punya mobil, maka Anda jadi perantara rezeki buat mereka. Gitu teman-teman ya. Makanya jangan alergi jadi orang kaya. Jadilah orang kaya yang bermanfaat buat banyak orang. Karena ketika Anda menjadi orang kaya, Anda tuh menjadi perantara rezeki buat orang lain. Pahalanya masuk ke Anda gitu. Anda ke bengkel ngasih uang Anda ke bengkel mobil, Anda dapat pahalanya. Karena Anda menjadi perantara rezeki buat orang lain. Benar-benar harus jadi orang kaya gitu. Pendapatan di PTBS ini besar, minimalnya puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, pertanyaannya sekarang gimana, Kang? Saya udah daftar PTBS, gimana step by stepnya supaya saya sukses di PTBS, supaya saya punya penghasilan puluhan sampai ratusan juta. Nah, itu kan pertanyaannya ya. Jadi penghasilan saya yang masih puluhan juta ini masih terbilang kecil di PTBS ini. Ya, kenapa kecil? Karena saya udah ketemu mitra-mitra yang mentor-mentor yang berkelahi luxury itu rata-rata pendapatannya banyak yang ratusan juta, teman. Banyak yang 100 juta, 200 juta, ada yang 500 juta, bahkan ada yang per bulannya 1 miliar. Dan rata-rata mereka itu OKB, orang kaya baru berkah gitu ya. Ternyata kan di PTBS ini bukan dari orang kaya, kebanyakan orang yang berjuang dari bawah sampai sukses. Nah, banyak kan akhirnya yang saya udah daftar harus kayak gimana. Nah, itu lebih baik teman-teman bertanya seperti itu. Dan saya udah daftar nih, step by stepnya kayak gimana. Dibanding teman-teman mengeluh, lebih baik teman-teman bertanya step by stepnya kayak gimana. Maka ketika teman-teman punya pertanyaan itu, hadirlah di Zoom meeting. Yang amat sangat merugi adalah orang yang daftar tapi nggak pernah Zoom meeting, maka nggak pernah tahu cara suksesnya kayak gimana gitu. Jadi di tim kita ini ada beberapa training yang wajib teman-teman ikutin sebenarnya. Ada training hari apa? Hari Selasa, ada training hari Kamis, ada training hari Sabtu. Kalau training hari Selasa ini arahan-arahan di awal dasar-dasarnya ya, di mana profil perusahaan, legalitas produk akan dibahas, sama tugas-tugas Anda akan dibahas gitu. Hari Kamis nanti teman-teman akan training penguasaan support system online, cara berpromosi di media sosial. Sementara hari Sabtu itu ada Zoom seminar. Jadi jangan lagi ada yang nanya, Kang, hari Selasa boleh bawa camit nggak? Ya nggak boleh, namanya juga training, belajar, masa bawa calon mitra? Ya nggak akan paham lah calon mitra, nanti pusing duluan, daftar belum udah langsung belajar tingkatan-tingkatan materi-materi yang belum tentu dia paham gitu ya. Gitu. Jadi hari Selasa dan Kamis itu nggak boleh ajak calon mitra, teman-teman. Kalau teman-teman ngajak calon mitra, ya berarti teman-teman belum paham. Ngajak calon mitra kapan, Kang? Hari Sabtu untuk seminar rutin yang diadakan Prime Team, sama hari Senin. Ada hari Senin tuh. Senin itu seminar yang dilakukan oleh PTBS. Masya Allah. Dan teman-teman harus paham, kita ini ada di tim Prime Team. Nah, ada yang nanya kan, Prime Team itu apa, Kang? Prime Team ini pejuang rumah 1 miliar singkatannya. Tapi artinya ya, singkatannya kan pejuang rumah 1 miliar. Saya pengen teman-teman tuh benar-benar berjuang sampai dapat 1 miliar pertama gitu ya. Setelah itulah terserah teman-teman mau bikin grup baru, terserah lah. Silakan ya. Terus Prime Team ini kalau kita artiin, Prime itu adalah utama. Jadi tim utama yang ada di PTBS niatnya ke sana. Dan Prime Team ini punya slogannya miliarder Indonesia. Kenapa miliarder Indonesia? Karena setelah teman-teman dapat 1 miliar, berarti dapat jadi miliarder. Anda itu punya aset yang nilainya 1 miliar. Jadi Prime Team ini, nih saya logonya saya share dulu ya ke sini. Sebentar lagi. Adianda. Kalau ada yang mau nanya, silakan ketik di kolom chat, nanti dibacain sama Pak Darmansyah ya. Darmansyah dibantu. Tapi bertanya sesuai penjelasan saya tadi ya. Kalau logo lama, logo kita yang lama itu kan tulisannya, logonya itu Prime Team Pejuang Rumah 1 Miliar ya, di bawahnya itu. Di bawahnya, di website. Nah, saya share dulu. Nah, kalau sekarang ini sedikit saya perbaharui, teman-teman. Saya perbaharui. Oke. Ini buat mitra-mitra baru supaya paham, bahkan mitra lama pun takutnya nggak paham gitu ya. Oke, siap.
Nanti insya Allah mungkin ke depan kita akan bikin seragam Prime Team juga diperbanyak ya. Cuman saya belum dapat vendor ini buat bikin seragam yang bagus gitu ya. Nah, ini logo awal dari pertama saya buat tim Prime Team ini tahun 2020 ya. Sebenarnya saya daftar dari tahun 2019 akhir kan. Cuman saya nginduk dulu ke tim di atas saya. Tim di atas saya itu ada namanya RGA, Raja Google Ads dulu. Tapi timnya kayaknya ini udah nggak aktif ya, udah bubar jalan ya. Bahkan leader mentor yang ngedaftarin saya ini udah kesusul secara reward, udah kesusul secara komisi royalti semua udah kesusul gitu, dan udah nggak aktif lagi yang grup RGA-nya. Di atasnya RGA ada SSB Team. SSB Team ini foundernya Kang Dani Abdul Ghani. Jadi kita itu lahir dari sebenarnya dari SSB secara runtutan ke atasnya. Walaupun kita lahir sebenarnya dari RGA, tapi kalau diruntut ke atas, di atasnya itu ada SSB Team. Nah, Prime Team ini saya buat tahun 2020 ini sejarahnya ya. Prime ini artinya utama. Saya berharap ini tim menjadi tim utama, tim yang besar gitu di PTBS. Kita lagi progres ke sana. Kalau Prime Team ini akan menjadi dikenal oleh PTBS menjadi tim yang besar. Nah, ini perlu bantuan teman-teman. Teman-teman yang akan membesarkan Prime Team ini insya Allah ya. Jadi Prime Team ini singkatannya Perjuang Rumah 1 Miliar. Asalnya I-nya itu angka 1 asalnya itu. Cuman saya perkecil jadi I-nya itu ke bawah jadi ya Prime ya. Kalau singkatannya adalah Pejuang Rumah 1 Miliar. Singkatannya artinya tim utama, dan slogannya Miliarder Indonesia. Karena 1 miliar itu setelah saya dapat ternyata kecil, teman. Ternyata kecil. Impian 1 miliar ini kalau saya tulis di logo ini terlalu kecil gitu ya. Terlalu kecil. Di situ tulisnya cuma 1 miliar gitu. Takutnya saya udah dapat 1 miliar, teman-teman malah nggak semangat lagi di PTBS-nya. Maka di logo artinya singkatannya tetap sama, cuman di logo ini akan dihilangkan Pejuang Rumah 1 Miliarnya. Ya, sekarang saya udah perbaharui, website pun yang asalnya Prime Team saya perbaharui, maka di bawahnya menjadi Miliarder Indonesia. Nah, ini ada yang warna abu, ada yang warna biru. Oke, nah kelihatan nggak? Nah, besar ya. Sekarang logo di bawahnya itu menjadi Miliarder Indonesia. Supaya apa? Supaya ini menjadi doa. Kalau miliarder berarti nggak terbatas angkanya, nggak terbatas ukurannya. Mau 1 miliar kek, 2 miliar kek, 10 miliar kek, 100 miliar, tetap Anda miliarder. Kira-kira kalau disuruh milih mau 1 miliar, mau 5 miliar, mau 51 miliar. Teman-teman kalau disuruh milih 1 miliar atau 51 miliar. Karena reward tertinggi miliar. Kalau saya tulis 51 miliar kan masih ada di atasnya, maka saya rubah menjadi miliarder. Miliarder ini nggak terukur. Yang paling penting minimal 1 miliar sampai 999 miliar ya. Di atasnya baru 1 triliun kan? Bener nggak sih? Saya belum jadi orang sultan banget ya. Di bawahnya 1 triliun berapa? Pada Mansyah. Iya Kang, kelihatan Kang. Di bawahnya 1 triliun berapa sih? Ada angkat akuntansi nggak? Di bawahnya 1 triliun berapa? 900.000 miliar berapa? 9.000 miliar atau 999 miliar. Hah? Bingung ya? 1 miliar itu 1 triliun itu ada berapa miliar? 1.000 miliar. Berarti 999 miliar kan? Iya. Di atasnya baru 1 triliun. Nah, itulah harapan saya ke teman-teman. Saya pengen teman-teman benar-benar jadi miliarder Indonesia. Bukan cuma targetnya 1 miliar, tapi jadi miliarder Indonesia. Maka slogannya Prime Team dari dulu miliarder Indonesia saya pindahin ke logo. Jadi di logo udah nggak ada 1 miliarnya. Besok udah mulai saya rubah di setiap grup, ya di setiap profil akan saya rubah. Maka logo Prime Team ini di bawahnya langsung miliarder Indonesia. Maka kalau di Pak Darmansyah di akhir-akhir sama Kang Alif kan Prime Team miliarder Indonesia, maka slogannya menjadi miliarder Indonesia. Ini ada 2 warna. Jadi yang warna biru ini logo Prime Team yang utama.
Nah, kalau jersey itu kan selalu ada dua warna ya. Nah, ini ada yang warna abu-abu, teman-teman. Nah, ini mana abu-abu tadi? Nah, abu-abu ini masih logo Prime Team juga nih. Nah, ini buat dipasang di kendaraan. Silahkan. Kalau kendaraannya warna hitam, masukin yang warna abu ini. Kalau teman-teman kendaraannya warna putih, masukin yang warna biru ya. Gitu. Dan saya punya grup baru ya. Grup baru nih, ibaratnya Toyota, itu di atasnya Toyota tuh punya perusahaan lagi. Toyota tuh ada subnya lagi namanya Lexus kan. Nah, Lexus ini kendaraan elitnya Toyota. Nah, di Prime Team saya akan bikin namanya tim elitnya, namanya Sahara. Ya, Sahara ini adalah orang-orang yang emang udah bebas dari yang namanya hutang dan riba. Ini ada grup lagi yang namanya Sahara nanti ya, pengusaha anti riba, di mana Sahara ini nanti siapa yang berhak masuk ke grup Sahara, orang-orang yang udah penghasilannya ya minimal 7 juta ya, mendekati puluhan juta per bulan, dan minimal udah dapat mobil. Dimana nanti di grup ini ada beberapa fasilitas yang saya kasih lebih ya buat teman-teman yang udah masuk grup Sahara. Jadi siapapun yang udah dapat mobil nanti berhak masuk ke grup Sahara, itu grup privatnya, grup elitnya Prime Team, yang minimal udah dapat mobil, nanti akan saya kasih hadiah di grup Sahara rutin setiap tahunnya gitu ya. Setiap tahun akan saya kasih hadiah buat mitra-mitra yang ada di grup Sahara. Ya, pengusaha anti riba. Dan saya harap yang dari grup Sahara benar-benar udah nggak punya hutang. Gitu. Ini tim elitnya Prime Team ya. Nah ini ya. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi nih, Prime Team sama SSB Team, karena Prime Team ini tim kita, SSB Team itu tim yang ada di atas-atas kita. Gitu. Nah sekarang kita lanjut ke tugas ya, sebelum ke Busri, sebentar lagi jam 9 Busri. Nah tugas teman-teman untuk menjadi mitra bisnis PTB sampai sukses ini gimana Kang? Makanya tugasnya ya. Tugas Anda yang pertama, Anda harus bercita-cita pengen sukses dan kaya berkah gitu ya. Anda harus benar-benar punya cita-cita itu dulu, harus punya keyakinan, harus punya perasaan bosan jadi orang biasa atau jadi orang miskin gitu. Teman-teman harus menjadi orang biasa, orang luar biasa, kaya, berkah, soleh, pintar sedekah, rajin sedekah gitu. Nih bayangin, ketika Anda menjadi orang yang biasa dan keadaannya benar-benar ekonominya sulit, ya jangankan orang lain memandang Anda ya, diri Anda aja kadang ngerasa kapan gitu ya ada perubahan gitu ya, kucel. Ini saya dulu tahun 2017 masih kucel kumal gini teman-teman ya. Ini baru-baru kemarin loh saya badan kayak gini ya. Jadi tingkat kondisi isi dompet itu menentukan penampilan Anda, beneran. Penampilan Anda itu sesuai dengan isi dompet gitu. Ketika saya fokus di PTBS dapat mobil, ada banyak perubahan ya. Ini ketika dapat mobil pertama nih, saya beli Honda BRV, berubah kan wajahnya? Berubah nggak sih? Berubah ya, lebih awet muda. Makanya orang-orang kaya tuh awet muda lah tuh. Tutup dia. Ketika saya dapat Pajero, berubah lagi. Ketika saya dapat Luxury, berubah lagi. Dan saya pengen teman-teman tuh dapat semuanya gitu. Cuma saya pengen targetin teman-teman tahun ini dapat mobil dulu gitu. Dapat mobil dulu. Ketika teman-teman pengen dapat 1,67 miliar pertama, Anda harus ngumpulin 3.000 kiri, 3.000 kanan. Ingat, ini bukan jumlah orang, tapi omset. Ya, paket terjual yang di tim kita. Total omset yang terjual di tim kita. Omset apa? Omset paket basic, reguler, bisnis, eksekutif, prioritas sama Kang Liasah di bedah ya. Gimana maksudnya 3.000 kiri, 3.000 kanan? Ini bukan jumlah orang sekali lagi, tapi paket terjual yang ada di bawah kita. Ketika tim kita bisa menjual 100 kiri 100 kanan, itu kita udah dapat motor gitu. Kita sama tim kita berhasil menjual, akhirnya poin kita kekumpul 100 kiri 100 kanan, kita dapat motor. Dan di PTBS nggak ada reset poin kan, 300 kiri 300 kanan, nambah lagi dari 100, 101, 102 sampai 300 kiri kanan, kita dapat mobil. Nah, Anda udah tahu kan, kita semua udah tahu, udah terukur di PTBS ini. Tujuannya udah ada. Ya ibaratnya mau jalan-jalan ke Bali, ada tujuannya ke Bali. Di PTBS tujuannya gimana caranya kekumpul omset Anda dan tim Anda 3.000 kiri 3.000 kanan.
Kalau Anda pengen tahu kapan dapat motor, mobil, dan rumah, tinggal dibedah aja ini. Targetin gitu. Anda misalnya closing sih. Tugas Anda makanya kalau udah daftar, itu gimana caranya membentuk tim dulu. Jadi timnya dikuatin dulu nih. Jangan sendirian bergeraknya. Bentuk tim. Kang, saya susah. Enggak mungkin susah, cari orang tuh gampang. Benar, asal kita mau ngejelasin setiap hari, walaupun awalnya emang terbata-bata, lama-lama akan lancar. Pertanyaannya kan simpel. Di luar sana siapa sih yang nggak pengen rumah 1 miliar? Ada nggak teman-teman kita yang kalau dikasih Pajero itu nggak mau gitu? Ada nggak teman-teman kita yang nggak mau punya mobil, punya rumah? Saya yakin semua mau. Dan di luar sana, kalau kita pengen dapat motor, mobil, dan rumah, itu harus ngedit puluhan tahun, teman-teman. Mobil aja harus 5 tahun, rata-rata 3-5 tahun. Rumah 15-25 tahun. Nah di PTB 1-3 tahun, siapa yang nggak mau coba? Harusnya semua orang mau. Maka tugas teman-teman di awal adalah membentuk tim dulu. Membentuk tim dulu, minimal ada satu di kiri, satu di kanan, minimal banget itu. Nggak mungkin lah teman-teman nggak dapat satu kiri satu kanan. Orang-orang yang mau berjuang bareng teman-teman dapat 1,67 miliar, padahal di luar sana banyak orang yang butuh mobil, butuh rumah, butuh lunas utang. Kalau teman-teman berjuang setiap hari kayak Pak Irwan tuh, si Arda ya, offline nawar-nawari, itu pasti ketemu mitra-mitra, pasti. Apalagi online-nya kalau teman-teman jago ya, kayak mitra-mitra prime team yang udah senior-senior kan jago closing semua kan, hanya main TikTok, snack video, dan sebagainya. Misal yang daftar cuma 2 dari ratusan orang, ribuan orang yang masuk WhatsApp kita, ataupun dari puluhan orang yang kita kenal di PTB, yang daftar cuma 2. Sisanya ini nggak mau karena teman-teman ngejelasinnya belum sempurna. Misalnya yang daftar cuma 2, si A dan si B. Nah, si A dan si B ini tim kita nih, bukan konsumen. Karena ketika kita berpikir, ketika kita udah closing itu adalah konsumen, udah dibiarin gitu. Kebanyakan orang ketika udah mendaftarkan mitra baru atau first order buat mitra baru, itu dibiarin. Itu hal yang salah, teman-teman. Padahal asetnya sebenarnya bukan calon mitra. Ketika Anda punya tim, aset Anda ini bukan calon mitra. Calon mitra ini hanya menghasilkan 400.000 tok. Udah gitu. Tapi kalau mitra yang udah daftar bisa menghasilkan bonus pasangan, bisa menghasilkan royalti, bisa menghasilkan reward. Makanya sebenarnya Anda harus lebih sayang kepada mitra dibanding kepada calon mitra. Kenapa? Karena mitra ini adalah berpotensi menghasilkan reward yang besar buat Anda, menghasilkan royalti yang besar. Makanya gimana caranya? Yang udah daftar ini dibimbing, ya, jangan sampai dibiarin. Minimal kalau mereka WhatsApp itu dibalas, ya, terutama mitra generasi 1 Anda, mitra yang daftarnya ke Anda gitu, itu dibalas kalau ada WhatsApp, ya, fast respon, dibantu, ya, dibimbing. Siapapun itu, yang baik itu yang cepat paham ataupun yang lama pahamnya gitu. Karena setiap orang ini kan beda-beda daya ingatnya ya. Ada yang sekali kasih tahu paham, ada yang lama pahamnya. Selama mereka WhatsApp duluan, balas teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada waktu buat nge-WhatsApp mereka gitu ya, ya ketika mereka WhatsApp harus dibalas. Jangan sampai nggak dibalas, itu harus dilayani mereka itu. Karena potensi mereka itu lebih besar dibanding calon mitra yang belum daftar. Calon mitra yang belum daftar belum tentu mau WhatsApp kita, belum tentu mau ketika udah daftar mau WhatsApp kita. Tapi yang udah daftar WhatsApp berarti dia itu mau belajar. Kenapa saya selalu membalas mitra-mitra gitu ya? Karena saya ngerti potensinya. Saya selalu membalas teman-teman mitra, terutama mitra itu ya, saya balas walaupun ada yang lama, ada yang sebentar. Berarti kalau misalnya lama balasnya itu lagi viral, lagi FYP TikTok saya, berarti teman-teman ketelan gitu ya. Kalau teman-teman pengen dibalas, segera WhatsApp lagi atau telepon saya gitu. Insya Allah saya selalu balas atau selalu angkat telepon teman-teman gitu, terutama mitra generasi 1, 2, 3 selanjutnya ya. Bahkan crossline pun kalau WhatsApp saya, kalau ketika saya pegang handphone ada crossline nih yang bukan daftar ke saya, maksudnya daftar jaringan lain, saya balas gitu. Saya balas ya, saya niatin aja kalau ada calon mitra saya WhatsApp orang lain tuh ngebalas, ngebantu mereka gitu. Niat saya ke situ gitu. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai nantinya gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang para mentor itu Anda tuh harusnya lebih sayang ke mitra dibanding ke calon mitra. Karena mitra Anda nggak akan sukses kecuali mitra Anda sukses gitu ya. Jadi itu mitra kita itu harus benar-benar dibina. Anda punya tim 2 itu lebih bagus dibanding punya tim 1000 tapi nggak jalan.
Makanya lebih baik 2 tapi dibina daripada 1000 nggak dibina gitu. Kalau misalnya Anda baru bisa membina 2 mitra, ya udah 2 mitra dulu gitu, dibina. Ya, dibina benar-benar, dibales di WhatsApp-nya, dilayanin mereka, mereka kasih arahan. Misalnya nggak paham, ajak Zoom, paksa. Bapak kan dikasih pengertian gitu ya. Kasih voice note, harus kayak gini, harus kayak gini. Kadang saya juga kesel kalau yang nggak paham-paham ya. Tapi kan namanya kita seorang guru gitu ya. Ibarat seorang orang tua, kalau anaknya nggak paham-paham, sekesel-keselnya nggak mungkin kita marahin kan. Ya kalau anak kitanya baik gitu ya, kecuali anaknya nakal gitu, sekali-kali dimarahin nggak apa-apa ya. Tapi selama mitra kita baik nih ya, berkelakuan baik, makanya kita saling pengertian antara mitra dan sponsor. Mitranya harus bertanyanya baik, maka sponsornya nanti seneng ngebantunya gitu ya, dibaik-baikin mentornya. Jadi kadang jangan sampai juga kadang ada juga nih mitra yang nganggap sponsornya itu pembantu gitu, nyuruh-nyuruh aja ke sponsornya, itu juga nggak baik. Nanti sponsornya lama-lama akan males ke Anda gitu ya. Jadi jangan nyuruh sponsor, itu bukan pembantu Anda. Tapi sponsor ini ibaratnya guru Anda. Karena guru disuruh-suruh marah nggak? Marah lama-lama gitu kan. Jadi guru, kalau guru tuh murid datengin guru loh, bukan guru datengin murid loh. Kalau teman-teman waktu jadi SMA pengen pengen deket sama gurunya gimana tuh? Kira-kira gurunya digalakin atau dibaikin? Kan kita dibaikin dulu ya gurunya, kita rajin, kita kasih hadiah gurunya, kita rajin, sering duduk di sap pertama gitu. Lama-lama gurunya akan merhatiin Anda, benar-benar akan baik ke Anda. Nah begitupun di PT BES, ketika Anda baik ke mentor Anda, maka mentor itu akan merhatiin Anda lebih dari mitra yang lain gitu. Itu lakukan teman-teman. Jadi harus ada saling kerjasama antara mitra dan mentor, karena kita berhubungan dengan manusia, bukan dengan hewan nih. Manusia itu punya perasaan. Nah kita harus pinter-pinter mengambil hati mitra kita ataupun sponsor leader kita. Nah, ketika nanti teman-teman punya mitra si A dan si B, itu tuh tim Anda. Berjuang bareng-bareng. Ayo yuk kita bergerak. Gimana caranya kekumpul 300 kiri, 300 kanan nih. Jadi harus ada rencana. Kalau nggak ada rencana, nggak akan berhasil. Orang yang punya rencana aja bisa molor rencananya, apalagi yang hidup tanpa rencana. Jadi sudah punya perencanaan, kapan nih teman-teman mau dapat mobil. Misalkan saya mah pengen dapat mobilnya lama deh, 1 tahun aja. Nah untuk dapat mobil 1 tahun, Anda harus ngumpulin berapa? Untuk dapat mobil 300 kiri, 300 kanan. Berarti totalnya berapa kalau ditambahin? 600 kan? 600 poin kalau Anda dapat. Ya kalau basic dapat 1 poin, reguler 3 poin, bisnis 7 poin, eksekutif 15 poin, priority 31 poin. Nah, Anda harus mengumpulkan 600 poin di sini. 600 poin. Kalau misalnya pengen dapat 1 tahun, ya 1 tahun, misalnya dapat mobilnya, ya 1 tahun, berarti 600 kalau dibagi 12 berapa? 1 tahun ya, berarti per bulan harus ngumpulin berapa? Kira-kira 600 bagi 12 berapa Pak? Benar Monja? 900 bagi 12 0 berapa itu? Ada kalkulator? Nah, 1 tahun misalnya ya. 600 berarti per bulannya harus ngumpulin berapa poin di si A dan si B dan Anda? Berapa? 600 Kang ya? 600 dibagi 12. Bagi 12. 50 Kang. 50 poin. Berarti per bulan 50 poin nih. Ya. Berarti kan tim kiri ngumpulin 25, tim kanan 25 1 bulan. 1 bulan kasih target nih, gimana caranya kekumpul 50 poin supaya 1 tahun Anda dapat mobil, mitra Anda si A dapat motor, mitra Anda si B dapat motor. Kalau 1 bulannya 50 poin, tulisnya susah nih. Berarti per harinya harus kumpul berapa poin nih? 50 poin dibagi 30. Oh enggak, per hari misalnya. Kalau bagi 30, kalau kerja setiap hari, mungkin sih kerja setiap hari. Mungkin sih kalau pengen cepat ya. Misalnya 25 deh, 25 hari, 4 harinya libur. Berapa Kang? 50 dibagi 25. 2 poin per hari aja. Anda harus ngumpulin 2 poin per hari. Si A harus closing 1, si B harus closing 1. Kalau si A nggak closing, Anda yang closing gitu. Nah, gimana caranya? Tim kiri harus kumpul 2 poin,
Tim kiri dan tim kanan setiap harinya kekumpul 2 poin. Mungkin nggak mungkin, karena lama-lama tim Anda kan banyak. Nggak mungkin si ada si B doang kan. Nanti ada si C daftar, si D daftar, si E daftar. Setiap hari ngumpulin 2 poin aja dari seluruh tim Anda. Itu 1 tahun dapat mobil Anda. Kalau pengen lebih cepat dari 1 tahun ya tinggal dibagi aja. Misalnya 6 bulan langsung. Ya jangan dibagi 12, dibagi 6 gitu ya. 100 berarti kan 100 poin. 100 poin dibagi 25 berapa? Berarti 4 poin per hari. Jadi Anda sama tim Anda langsung bikin perencanaan. Gimana nih caranya dapat mobil cepat? Mau 1 tahun, mau 6 bulan. Kalau mau 6 bulan berarti perharinya 4 poin dikali 2 aja ini. Kalau mau 6 bulan berarti teman-teman dapat 4 poin per hari di timnya. Harus kayak gini teman-teman. Itu kalau mau dapat mobil. Kalau mau dapat rumah 1 miliar. Kalau saya kemarin dapatnya kan 2 tahun ya. 2 tahun setengah. Anda kira-kira targetin berapa lama dapat rumah 1 miliarnya? Nah, penghapus mana? Bersihkan. Nah, rumah 1 miliar berarti kan 3.000 kiri, 3.000 kanan ya. Total berarti 6.000. Kira-kira berani nargetin berapa lama? Misal 3 tahun paling lama nih ya, 3 tahun. Berarti 3 tahun berapa bulan, Pak? 12 dikali 3 berarti 36. berapa? 36 Kang. dibagi 36. Ini Anda langsung sama tim Anda tuh diskusi. 6.000 poin. Ini bareng-bareng kan 6.000 itu sama tim di bawah Anda. 6.000 dibagi 36 berapa? 36 bulan ya. 167 lah Kang. 166, sekian. 167 ya. Nah, oke ya. 6.000 dibagi 36 maka dapatnya 167 poin. Ini per apa nih? Per bulannya harus ngumpulin segitu teman-teman. Kalau pengen 3 tahun ini ya. Maka 167 dibagi berapa? 25. Berapa, Kang? 167 bagi 25 ya Kang ya. Ini per 3 Hah? 6 poin ya. 6 Kang 6 poin per hari teman-teman. Kumpulin 6 poin per hari bersama tim Anda. Kenapa? Karena ketika targetnya 6.000 pasti mitra Anda udah banyak nih. Ketika udah dapat mobil Anda langsung targetin 6.000 nanti. Kalau dapat mobil nih, misalnya dapat mobil terus langsung bikin target lagi 6.000 bersama tim Anda kan udah banyak nih. Tim Anda udah banyak langsung bikin target lagi, dibagi nih berapa per harinya. Per harinya kalau ngumpulin 6 poin aja dikali 1 tahun maka kumpul 6.000 dikali 3 tahun nih. Anda dapat luxury, di bawah Anda dapat Pajero. Di bawahnya dapat mobil lagi, di bawah generasi selanjutnya udah dapat motor gitu. Jadi Anda harus rencanain kapan Anda dapat luxury, kapan Anda dapat mobil. Yang gampang dulu deh dapat mobil dulu. Ketika dapat mobil langsung rencanain dapat Pajero. Pajero cuma 3.000 kiri, 3.000 kanan. Dibagi jumlah hari berapa kekumpulnya per hari, dan Anda bisa ngecek itu semua di virtual office teman-teman. Ya, Anda bisa ngecek itu semua di virtual office. Misalnya kan tadi kan untuk dapat mobil 2 poin per hari kan. Benar ya, 2 poin per hari. Anda ngecek nanti ketika udah punya tim, lihat setiap harinya berapa poin terkumpul setiap harinya. Lihatnya di mana Kang? Di statistik harian. Oh, maaf, keluar nih ya. Ntar saya login lagi. Ya, terakhir nih. Terakhir saya login lagi. Ketika Anda udah tahu hariannya mau dapat mobil berapa lama, mau dapat luxury, hariannya harus berapa poin per hari, Anda bisa ngecek ke virtual office untuk ngeceknya. JJRD. Oke, login. Nah, nih ya. Anda cek nanti di virtual office berapa sih poin yang ada di tim kita setiap hari kekumpulnya. Ini terutama mitra-mitra yang udah dapat motor nih, udah harus bisa merencanakan semuanya. Statistik harian. Ibaratnya kita punya perusahaan kan ngecek. Ini pemasarannya hari ini terjual berapa, produksinya gimana. Kalau pemasaran
produk lebih banyak daripada produksi, kita harus benerin produksi berarti. Terus jadi ada apa ya? Jadi ada review kerjaan gitu. Jangan sampai jalan aja lah, yang penting mah saya promosi aja. Kita nggak tahu di mana yang lemah, di mana yang kuat gitu. Setiap hari, jangan tiap bulan lihatnya gitu. Misalnya ini yang harian di bulan Mei misalnya ya. Di bulan Mei. Nah, misalnya kita kelihatan nih hariannya berapa nih. Tanggal 1 nih ya, lagi liburan nih, masa liburan. Cuma kekumpulnya 3 poin nih, tanggal 1 kecil banget. Ya, tanggal 2 kumpulnya berapa? 13 di poin di kiri, 5 di kanan. Berarti kan 18 poin ya. Padahal targetnya tadi cuman kalau pengen dapat mobil 1 tahun ya 2 poin aja. Ini untuk 13 kiri, 5 kanan. Berarti nih ketahuan nih, oh berarti tim kiri tanggal 3 Mei ngumpulin 7 poin, tim kanan 8 gitu ya. Tahu kan sini perharinya saya berapa poinnya. Maka saya bisa ngukur kapan nih dapat luxury kedua, ketiga, itu saya bisa ngukur. Nah, ini yang kirinya tanggal 4 10, yang kanannya 4, yang kirinya tanggal 5 dapat 18. Nah, ini kan kelihatan nih. Oh, berarti tim kanan ini lagi lemah nih penjualannya nih di minggu awal. Akhirnya di sini mulai naik tim kanan, setara, turun lagi, naik lagi, rata-rata naik turun kan tim kanan kiri. Oh, ternyata sampai tanggal 16 Mei tim kiri udah menjual 163 paket, tim kanan udah menjual. Ini kan bukan dari penjualan saya pribadi, tapi penjualan saya plus mitra saya gitu kan. 163 di kiri, 103 di kanan. Oh, berarti tim kiri kuat nih, tim kanan masih agak lemah. Maka kalau saya closing, saya timpennya nanti di tim kanan kayak gitu. Saya juga punya target per bulan harus berapa nih gitu. Saya targetin. Nah, kalau saya targetin biasanya statistik bulanan misalnya. Nah, ini bulanan saya, ini bulan kemarin, bulan April kemarin 1 bulan kekumpul 457 paket penjualan di tim saya. Masih kecil nih, target saya ini 500 sampai 1000 paket setiap bulan. Gitu teman-teman. Jadi saya punya target siapa nih, walaupun naik turun nih, akhirnya turun, naik ya. Sini mulai naik nih. Ini kemarin pas lebaran nih turun nih 401 ya. Alhamdulillah udah naik lagi di bulan April 457, dan di bulan Mei akan naik insya Allah, karena sekarang masih tanggal 16 sudah mulai mendekati 400 gitu ya. Dan saya lagi nargetin di atas 500 paket per bulan. Per bulan 500 sampai 1000 paket. Ini di total tim kiri dan tim kanan gitu. Maka lihat royaltinya nanti naik turun masih di angka 50 sampai 60 jutaan gitu. Jadi hasil kerja teman-teman itu akan berbanding lurus dengan hasilnya. Tapi saya nggak pernah menggantungkan ngandelin mitra teman-teman. Kalau saya tuh nyontohin pengennya tuh, nggak pernah. Saya mah yang penting ngasih motivasi mitra aja, biar mitra yang closing saya santai. Kalau saya bukan tipe yang kayak gitu. Saya walaupun mitra nggak closing, saya tuh akan punya penghasilan sendiri. Kenapa? Bagi saya itu wajib hukumnya closing pribadi gitu. Saya nyontohin ke mitra-mitra, ini loh saya pun udah dapat luxury, masih promosi, masih closing gitu. Ketika saya berpromosi, maka saya tahu teknik-teknik terbaru. Maka saya tahu nanti ketika saya punya target closing pribadi, saya akan belajar terus ya untuk closing hariannya kayak gimana, promosi yang baik kayak gimana. Setiap bulan saya melakukan penjualan closing pribadi ya. Januari dapat 9.600.000. Berarti 9.600.000 closing saya ini udah puluhan ini, mendekati 20 paket terjual. Saya closing pribadi. Jadi saya nggak pernah nunggu mitra yang closing. Kalau saya wajib hukumnya buat saya itu melakukan penjualan gitu. Maka ketika saya melakukan penjualan, ketika penjualan saya turun, punya pribadi, saya introspeksi diri nih. Yang salah di mana nih promosi saya gitu. Februari turun waktu itu ya. Maka saya perbaiki lagi cara promosi saya. Maret naik lagi penjualan saya 11.600.000, berarti ini closing saya di atas 20. Ya, di atas 20, tinggal 11.600.000 dibagi 400 aja tuh. Berapa? April turun 8.400.000, ini Mei udah 10 juta nih. Baru tanggal 16, bonus sponsor saya udah 10 juta. Berarti saya udah menjual berapa paket? 20 paket ya. Kalau 10 aja 4 juta. 4 juta kalau 20 8 juta ya, sekitar berapa paket nih ya? 20 lebih nih. B25 udah mendekati 30 paket nih ya di bulan Mei sampai tanggal 16 gitu. Jadi saya nggak pernah ngandelin mitra, tapi saya akan closing pribadi dan mitra harus nyontoh saya gitu, ngikutin saya. Jadi dia
ekor itu gimana kepala. Kalau teman-teman jago closing, mitra teman-teman akan ada yang jago closing, akan banyak yang jago closing. Kalau teman-teman nggak pernah closing, maka mitra teman-teman ikut nggak akan closing gitu. Jadi kalau saya selalu beranggapan kayak gitu. Kalau teman-teman pengen jago closing, mitra-mitranya, maka Anda pun harus jago closing. Pelajari cara closing itu gimana, cara promosi kayak gimana, nanti udah itu diajarin lagi ke mitra-mitra gitu. Jadi Anda bergerak, contohin dulu gitu. Sebelum Anda nyuruh mitra Anda contohin dulu. Sebelum Anda nyuruh mitra Anda closing setiap hari, Anda contohin dulu. Ini banyak terjadi di lapangan, ayo kamu harus closing, cari 2 kiri kanan, tapi Andanya nggak closing gitu ya. Yang kitanya juga harus closing dulu. Kita harus belajar. Jadi ketika Anda punya target closing pribadi, kita nggak akan pernah berhenti belajar. Kita belajar terus, kita harus promosi terus, ikhtiar terus. Itulah sampai saat ini teman-teman. Layanin mitra dan kita juga harus belajar promosi terus, kita closing terus. Gitu. Karena sekarang ini udah canggih pelayanannya. Planning udah canggih, ada Zoom training, ada grup WhatsApp gitu. Insya Allah. Dan terakhir, ya pesan saya buat teman-teman, ketika teman-teman udah merencanakan, kadang rencana emang nggak sesuai rencana nggak sesuai yang kita bayangkan teman-teman. Apa yang kita rencanakan belum tentu tercapai. Makanya teman-teman harus punya motivasi, harus punya harus upgrade ya semuanya, upgrade ilmu, upgrade keyakinan, upgrade motivasi. Tetap harus dilakukan ya. Caranya apa ya? Anda harus ngikuti training, karena yang namanya berjuang ini ada naik turunnya. Ibaratnya kita ya jangankan ngejar dunia gitu kan, ngejar akhirat yang udah pasti pun ada waktu Ramadan semangat, Syawal turun lagi ibadahnya gitu ya. Maka teman-teman untuk membuat diri kita semangat terus belajar apa? Oh, ini berubah semua ya, ini ada error nih kayaknya nih. Tulisannya jadi ngaco semua nih ya. Yang pertama, Anda harus mengikuti semua training di Prime Academy. Ketika Anda daftar, masuk Prime Academy dulu. Ya, grup Prime Academy nanti masuk ya hari mulai Prime Academy lagi. Insya Allah akhir minggu ini ya, Sabtu Minggu udah mulai Prime Academy terbaru. Yang pertama, Anda masuk grup Prime Academy, terus ini kenapa error nih ya tulisannya ya. Anda masuk grup Prime Academy. Yang kedua, aktif di grup Pejuang Rumah 1 Miliar. Aktif di grup Pejuang Rumah 1 Miliar, karena di situ informasi terbaru. Karena saya masih ngelihat ya, saya ngasih infonya hari Selasa, teman-teman baru nanyanya hari Rabu. Saya ngasih info GSS tuh dari pagi, saya kasih info lagi dari siang tuh jam 11. Saya kasih info lagi sejam sekali. Saya kasih info lagi setengah 3. Saya kasih info lagi sorenya. Close, baru besoknya baru nanya lagi, kan kami cari tiket GSS, udah tahu kan kasih infonya, udah tutup pada itu terjadi ketika teman-teman gak rajin buka grup gitu. Buka grupnya malam ya, percuma. Kalau buka grup ini kalau bisa sejam sekali paling lambat, kalau bisa setengah jam sekali, karena info ini update terus. Kayak tadi grup ada training workshop gitu ya, saya ngasih ngomong kemarin tiketnya udah habis 10 tiket lagi, hari ini baru WhatsApp gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Aktif di grup Pejuang Rumah 1 Miliar. Ya, teman-teman misalnya lagi kerja, lagi istirahat, buka grup gitu. Takutnya ada info terbaru gitu ya. Jangan nunggu malam. Udah itu aktif. Yang ketiga, aktif di Zoom training Prime Team. Selasa malam, Kamis malam, Sabtu malam. Yang keempat, teman-teman ikuti training offline. Training offline ini saya belum bikin. Training offline saya belum bikin Prime Team, tapi SSB Team udah bikin, namanya workshop member dan workshop leader. Nanti ada workshop leader tanggal 20-21. Selamat yang udah dapat tiket. Saya dapat tiketnya cuma 12 tiket ya yang udah dapat. Nah, teman-teman akan training bareng saya nanti. Saya akan ngisi juga sedikit ya sama leader-leader SSB Team. SSB Team siapa? Saya jelasin, SSB Team itu tim yang ada di atas kita. Ya, yang foundernya Kang Dani Abdul Ghani, yang udah peraihan rewardnya itu 12 miliar sekarang itu. Masih 24 tahun udah 12 miliar. Gitu. Jadi SSB Team yang mengadakan trainingnya, kita ikutan dulu aja, karena di situ banyak juga ilmunya. Ikutan rutin training SSB Team, lihat kunci sukses teman-teman akan semakin lebih jelas kelihatan. Dan yang terakhir, ikutan SLC Spiritual Leadership Camp, training yang diadakan PTB, di mana trainingnya ini
temanya 72 jam menjemput pertolongan Allah. Kita udah 30 hari nyari dunianya nggak dapat. Maka Pak Haji Febrian menginstruksikan kita 3 harinya nyari akhirat gitu. Jangan semuanya nyari dunia 30 hari. 3 harinya nyari akhirat. Kita itikaf di masjid 4 hari 3 malam ya. Sholat berjamaah tepat waktu, berjamaah ya rutin. Sholat sunnah 4 hari 3 malam itu dilakukan, ada talim, qiyamul lail berjamaah nanti ya. Sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud berjamaah ya jam 2 malam. Terus kita ada istighosa, nangis bareng sampai sholat subuh semua di masjid. Teman-teman akan benar-benar doa bareng di sana, insya Allah lebih mudah doa itu dikabulkan, karena di sana kita doanya berbareng-bareng satu frekuensi ya, berdoa bareng-bareng sambil nangis dipimpin sama Ustadz. Wah, insya Allah doa kita lebih cepat terkabul. Di acara apa? SLC ini setiap bulan ada, di akhir bulan insya Allah bulan Mei ada tanggal 25 ini saya akan berangkat insya Allah ya. Jadi spiritual leadership camp ini tepatnya di mana? Di Cipatat di Bandung Barat ya, di Padalarang, di keluar tol Padalarang. Di sana ada 4 hari 3 malam akan dibersihin lah pokoknya ya. 4 hari 3 malam akan jadi santri di sana ya, tidurnya di masjid sama di aula. Masya Allah. Ini laki-laki perempuan, tempatnya sama di kawasan pesantren, cuman dibedain ya, beda aula antara laki-laki dan perempuan. Siapapun yang ikutan SLC itu lebih cepat doanya dikabul, karena di sana lah nanti teman-teman akan doanya khusyuk, ibadahnya khusyuk, karena di sana tuh 3 malam itu benar-benar ibadah aja, ibadah doa gitu, nggak ada ngomongin bisnis gitu. Paham ya? Kalau 5 ini dilakukan, Anda bisa sukses jadi mitra PTBS dan Anda bisa jadi miliarder Indonesia, insya Allah. Gitu teman-teman, paling itu aja dari saya. Sebelumnya ada yang mau tanyain satu pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke pemateri selanjutnya. Ini Kang. Boleh kalau ada yang mau nanya? Dia nih. Maaf nanya, kalau boleh tahu itu bonus mingguan, bulanan, dan tahunan itu dari mana ya diambilnya? Takutnya ngambil yang bukan hak kita, karena jumlahnya sangat fantastis. Wah, itu nanti dibahas sama Kang Liansyah ya. Dari mana? Dari produk terjual di tim kita. Nah, tugas kita kan menjual paket basic, reguler, business, priority. Kenapa jumlahnya fantastis? Ya penjualan di tim saya per bulannya aja 500 paket, 500 kali 2.600.000 berapa? Coba hitungin. Itu penjualan di tim saya per bulannya paling rendah 400 paket, paling tinggi 500 paket. Paling tinggi 580. Anda ya paling kecil 400 paket. 400 dikali 2.600.000 berapa? Kali 2.500.000 deh. 400 paket terjual setiap bulan dikali 2.600.000 misalnya total pendaftaran. Berapa kan termasuk? Coba itu kalkulator tadi yang nanya siapa? Kenapa fantastis ya? Tim saya penjualnya tinggi. 1.040.000.000 Kang. Oke, nah setiap bulan saya menghasilkan keuntungan buat PTBS, omset buat PTBS 1 miliar. Saya dibayar 50 juta per bulan. Wajar nggak? Wajar Kang. Oh, wajar lah. Omset saya tinggi. Yuk, ya. Paham nggak? Dari mana? PTBS, kita kan bertugas menjual produk PTBS. Menjual paket produk PTBS kan? Kenapa pendapatan saya besar? Ya omset saya besar gitu. Ya karena saya timnya udah banyak, bertahap. Awalnya juga nggak sebesar ini teman-teman. Berjuang tuh nggak ujug-ujug besar ya. Dan teman-teman harus meyakini, kita itu nggak akan pernah dapat rezeki kecuali atas izin Allah. Allah itu maha tahu siapa yang dikasih rezeki besar dan kecil. Nggak mungkin. Jangankan Allah ya. Kita sebagai orang tua aja tahu mana anak yang dikasih 10.000, mana anak kita yang dikasih 50.000, mana anak kita yang dikasih 100.000 gitu. Kalau anak kita masih SD, mungkin nggak kita sebagai orang tua ngasih 100.000? Nggak mungkin. Kalau anak kita udah kuliah, mungkin nggak kita kasih cuma 10.000? Kan nggak mungkin. Itu sekelas manusia. Apalagi ini Allah gitu ya. Allah itu maha tahu lah siapa yang berhak dikasih rezeki yang besar, dikasih rezeki yang kecil. Gitu. Jadi itu dia teman-teman harus paham juga hitung-hitungannya. Makanya nanti marketing plan-nya harus paham. Dan selalu harus yakin, kenapa Kang saya belum dapat rezeki? Berarti Anda belum berikhtiar maksimal. Kenapa Kang si A besar rezekinya, besar untungnya? Berarti dia udah kerja maksimal.
keuntungannya besar, omsetnya besar timnya. Kita harus positif kayak gitu, teman-teman. Jangan sampai kadang kita, oh si Kang Dani mah untungnya gede, jangan-jangan dia melakukan hal yang gak benar. Nah, itu negatif. Teman-teman udah berdosa itu negatif, apa, sujud ke orang lain. Saya selalu meyakini ketika lihat mentor yang penghasilannya 1 miliar itu berarti kerja mereka lebih Pelanggaran. keras daripada kita. Badar Gitu. kena siku. Itu ya, paham ya. Ketika kita ketemu mentor yang penghasilannya besar, kita ambil ilmunya. Kita ambil ilmunya. Kalau kita di awal udah curiga ke mereka, kita nggak akan dapat ilmunya. Dan saya sering ketemu mentor-mentor yang penghasilannya ratusan juta, itu gaya berpikirnya aja udah beda sama orang biasa. Gaya berpikirnya, gaya bertindaknya, gaya ikhtiarnya aja udah beda, jauh beda. Beneran, orang-orang kaya yang berjuang dari nol itu jangankan gaya ikhtiarnya, gaya mikirnya aja udah beda. Kita mikirnya baru makan besok, mereka udah mikirnya 10 tahun lagi saya akan beli apa. Gitu teman-teman. Nah itulah PTBS insya Allah ya. Ada lagi pertanyaannya? Kayaknya sudah cukup kan? Udah cukup ya? Kita lanjut ke Bu Sri dulu ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyimak materi saya. Jangan sampai berhenti Zoom-nya ya, karena ada presentasi dari Bu Sri membahas produk terbaru dari PTBS. Nanti ada produk-produk ya, manfaat produknya. Lalu Riansyah nanti akan membahas detail bonus-bonus sponsor, bonus pasangan ya, terus bonus loyalty. Nanti Riansyah detailnya. Tadi kan saya ngitung total omsetnya kan. Nah, gimana cara dapat omset? Itu bonus sponsor tuh dari mana? Nanti Riansyah itu bahasan terakhir. Itu aja dari saya ya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya doain sekali lagi buat yang hadir di Zoom meeting malam ini, mudah-mudahan setiap proses belajarnya Allah mudahkan, setiap ilmunya diterima sama teman-teman dengan lapang, sehingga teman-teman paham secepatnya ilmunya, dimudahkan setiap ikhtiarnya, baik itu promosinya, prospeknya. Allah mudahkan teman-teman bisa membentuk tim yang kuat di bawahnya, tim penjualan yang kuat, yang loyal menjadi tim Anda. Saya doain buat teman-teman semua, Allah mudahkan lunas hutang ribanya tahun ini, bisa punya motor, mobil, dan rumah cash, bisa berangkat umroh dan haji satu keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.